Yes, Sang Aji TV Jogja, warna baru keluarga Jogja. Ini spesial untuk Anda yang baru saja ketemu. Apa kabar? Saya sapa lagi. Pokoknya jam-jam segini kalau kepingin banget begitu mendapatkan informasi, wey jangan lupa langsung saja begitu untuk gabung di Joteng Mojoteng Meriki. Berikut ini saya akan menyampaikan sebenarnya Vox Pop. Masyarakat akan berpendapat terkait dengan layanan yang ada di RSUD Sleman. Seperti apa tanggapan masyarakat? Ini dia videonya. Monggo, silakan. Ini adalah alat untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 di RSUD Sleman dengan metode ECLIA. Metode ini dikenal lebih akurat dibandingkan dengan rapid test karena pemeriksaannya dengan menggunakan alat yang terkalibrasi dan dilakukan kualitas kontrol setiap harinya. Ini adalah ruang PCR RSUD Sleman. Di ruang ini, kami bisa melakukan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 dengan aman dan menghasilkan hasil yang cepat dengan berbasis pemeriksaan molekuler. Tuh, banyak tanggapan. Dokter Cahaya, Dokter Rino, ini masyarakat luar biasa banget nih. Ada yang sudah menggunakan, ada yang sudah pernah datang, ada yang belum pernah datang. Kalau pernah datang pun ternyata layanan yang tadi 4 gebrakan itu pun juga banyak yang mungkin belum belum tahu begitu. Monggo silakan Dokter Cahaya terlebih dahulu, mungkin tanggapannya. Ya, terima kasih keluarga Jogja. Memang untuk layanan inovasi ini selalu kita coba untuk bisa dikembangkan dan dimengerti oleh masyarakat. Untuk itu kita selalu tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, kemudian juga setiap ada kesempatan kita juga melakukan sosialisasi, termasuk dari pemangku-pemangku kepentingan pun, ya misalnya kemarin waktu kick off vaksin, baik yang pertama oleh Bapak Bupati maupun yang kedua oleh Ibu Bupati, itu juga dilakukan yang oleh Bapak Bupati dilakukan di Puskesmas Ngaglik 2, kemudian yang oleh Bu Bupati saat ini yang menjabat dilakukan di RSUD Sleman. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya vaksin ini aman, ya, dan ini merupakan salah satu cara untuk agar masyarakat ini bisa terhindar dari COVID, ya, meskipun itu bukan satu-satunya cara, karena prokes tadi yang harus dipentingkan selain vaksin. Nah, kemudian untuk inovasi kita, memang karena ini sifatnya inovasi, jadi dia memang harus bisa bergerak terus secara cepat, ya, layanan ini, dan kalau ini diakses masyarakat, memang ya seperti itu yang kita berikan. Cuma belum semua masyarakat memang bisa mengakses, termasuk tadi disampaikan untuk talent, ya, konsultasi online. Mungkin baru tertentu yang bisa mengakses. Kalau bapak-bapak atau sesepuh, kadang-kadang main HP itu sudah pada enggak begitu mau, ya lebih senang datang kemudian reuni ketemuan, ya. Padahal saat ini kan, iya, kondisi baru seperti ini pandemi, jadi kadang-kadang juga ada pembatasan di tempat ini. Seperti itu. Yes. Dokter Rino, kalau tadi ada yang mungkin belum memaksimalkan terkait dengan layanan yang ada di sana begitu, yang akan dilakukan oleh RSUD Sleman seperti apa nantinya? Ya, terima kasih. Jadi tentunya ini kita harus mengupdate atau memberitahukan, menginformasikan kepada masyarakat. Yes. Karena sekarang informasi ini sangat penting. Dan untuk informasi ini kita mau dapat di mana aja sebenarnya bisa. Oh iya. Betul. Mau di koran, mau di medsos, mau di media TV tentunya. Tapi memang masyarakat ini harus jeli, ya. Kita kan punya masyarakat berbagai segmen. Iya. Ada segmen milenial, ada yang masih juga sepuh-sepuh tadi. Ya, ini memang harus rumah sakit harus kreatif, ya. Iya. Kreatif untuk bagaimana menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat. Nah, kita di rumah sakit ada namanya PKRS. Apa itu, Pak? Promosi kesehatan rumah sakit. Nah, itu ada timnya, ada tim pemasaran juga. Nah, tentu kita sering berkolaborasi antar insan di rumah sakit ini untuk memaksimalkan media yang ada di rumah sakit ini untuk memberitahukan layanan-layanan kita pada masyarakat. Seperti itu.
Jadi inilah yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat sebenarnya sudah di-share-kan kok media sosial seperti itu. Ya, kita Bahkan punya EG. kita pun sebenarnya akan ngerti layanan yang ada di RSUD Sleman itu apa saja, tapi mungkin belum semuanya Iya. mengaksesnya. Iya. begitu. Oke, Dok, kita sekarang berbicara terkait dengan kekinian di saat ini begitu. Yang kalau kita bilang tadi genting tambah banyak ya, tambah banyak begitu kan ya. Serba salah sebenarnya begitu. Artinya sudah dikendalikan sedemikian rupa, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya tidak mungkin di luar dan tidak mendukung begitu, jadi banyak sekali begitu. Kalau kita berbicara terkait dengan RSUD Sleman saat ini ya, kita mengupdate untuk mereka yang terkena COVID gitu. Ini sekarang menurun trennya Iya. atau tidak begitu? Iya. Ya, terima kasih. Untuk pasien yang dirawat di RSUD Sleman yang di Bangsal Cendana memang terjadi penurunan. Penurunan, trennya. oke. Iya. Memang secara umum terjadi penurunan. Nasional pun juga terjadi penurunan. Tapi yang OTG yang di luar itu kemungkinan meningkat karena tadi angkanya itu masih fluktuatif ya. Oke. Masih terjadi penularan. Kalau secara umum di RSUD Sleman menurun untuk yang dirawat di bangsal isolasi COVID. Ketersediaan kamar, mohon maaf karena ini rujukan ya. Oh, saya tanya, ini Ya. penting nih. Ketersediaan kamarnya bagaimana, Dok? Sekarang sangat mencukupi. Sangat mencukupi ya? Iya. Oke, jadi artinya ya kita berharap jangan sampai kena COVID lah ya kan. Artinya semuanya sehat, tapi kalau untuk pertanyaan ketersediaan dari kamar ini cukup aman begitu. Iya. Kita berbicara hal yang cukup penting karena dari kemarin kita selalu pingin dapat updatean informasi terkait dengan kata ini, vaksin. Ya betul loh, Dok ya. Ini vaksin begitu. Yang mengawali Dr. Rino atau Dr. Cahaya? Monggo silakan. Ini terkait dengan vaksin di Sleman. Iya. Terutama tadi kalau kita bilang kick off, Iya. Ibu Kustini ya. Iya, Bu Itu Kustini Sleman. ada di RSUD Sleman. Dengan adanya kick off ini kan masyarakat jadi ngeh ya, oh ya vaksin ini penting dan perlu saudara-saudara begitu. Iya, Bagaimana? Apakah masyarakat sama seperti yang saya sampaikan, antusias begitu? Iya. Atau mereka banyak menolak, no tetap saya tidak mau vaksin. Iya. Monggo. Iya. Untuk saat ini animo masyarakat cukup bagus, Iya. terbukti dengan kita buka pendaftaran juga banyak yang datang dan kita pun sehari itu rata-rata melayani sekitar 100 sampai 150. Wow, banyak ya? Memang cukup banyak. Oh ya. Artinya ini sebenarnya sudah bagus kesadaran masyarakat. Cuma belum mencakup semuanya untuk herd community yang 70% itu ya. Oh iya. Jadi kita Ya, oke. memang harus terus jalankan. Kenapa vaksin ini penting? Ya tadi dari situasi pandemi yang tadi dikatakan oleh WHO akan menjadi endemi mungkin Yes. jangka panjang. Maka salah satunya adalah vaksin ini. Vaksin ini bisa membuat antibodi Oke. di tubuh kita sehingga kita itu nanti bisa melawan ya terhadap COVID-19 ini. Nah ini kita harapkan kalau masyarakat semua sudah tervaksin artinya mereka sudah terpapar, antibodinya akan terbentuk bersamaan dengan dijumlah dengan yang mereka penyintas atau kena, jumlahnya nanti semakin banyak Oh, betul. di Sleman. Nah kalau sudah banyak maka akan terbentuk herd immunity tadi. Oke, 70% sebenarnya. Begitu. Dr. Rino. Ya. Sekarang yang sudah tervaksin untuk Sleman. Sleman itu biar kamu ngerti ya, itu kan yang positif juga banyak tapi vaksinnya juga banyak. Agak deg-degan ngomong kayak gitu loh. Oke, ini terkait dengan yang sudah tervaksin berapa ribu sekarang? Total, mungkin informasi yang perlu kita dapatkan. Terus terang kalau total saya tidak paham datanya di karena Dinas datanya Kesehatan. itu di Dinas Kesehatan. Oh iya, iya. Jadi yang sebenarnya yang berpenanggung jawab adalah di dinas. Oke. Tapi menurut saya kita sudah berproses ya, proses cukup banyak karena vaksinasi di Kabupaten Sleman itu tidak hanya dilakukan di rumah sakit, Oke. tapi juga di puskesmas. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan vaksinasi massal secara massal di beberapa tempat di tempat. Sleman, Oke. sehingga tadi seperti katakan Dr. Cahya tadi untuk harapannya terjadi herd immunity tadi. Sip. Jadi kita masih menuju ke sana. Oke. Belum sampai 70%, tapi antusiasme masyarakat lebih banyak yang ingin vaksin. Vaksin. Jadi Ya, karena- artinya masyarakat itu menangkapnya ini menjadi hal yang positif. Oh, Iya. oke, sudah Iya. ada begitu kan ya. Iya. Apalagi program ini masih program gratis ya. Iya gratis. Gratis. Sekarang kita berbicara tentang yang terjalani. Iya. Ini untuk siapa sekarang? Iya untuk saat ini digunakan untuk lansia. Lansia, masih untuk lansia? Yang awal kemarin adalah petugas kesehatan, Iya. kemudian petugas pelayanan publik, Ya. kemudian sekarang untuk lansia. Oke. Baru setelah itu untuk umum.
Saya mau nanya, untuk lansia ini belum selesai-selesai ya? Iya. Atau Iya. jangan-jangan Sleman banyak lansianya? Banyak lansianya, Banyak betul. lansianya. Oh, oke. Dan Ya. memang lansianya kan terbagi di beberapa tempat, mungkin ada yang di panti, ada. Oke. Jadi itu mereka nanti memang akan kita cari cara supaya mereka bisa divaksin ya. Tanpa perlu datang ke rumah sakit kah atau seperti apa? Ada yang apa namanya didatangi kayak Oke. kemarin di Jabung itu kita datangi. Ajakan untuk vaksin masyarakat, saya IJ? kira ini penting sekali. Heeh. Keluarga Jogja ini untuk selalu mengingatkan terhadap dirinya sendiri, keluarganya dan lingkungannya untuk mengikuti program vaksinasi. Sip. Apalagi ini gratis dari pemerintah, kalau Oh, beli betul, mahal, ya kan? betul kan? Dengan ini dan ternyata sudah terbukti bahwa vaksin ini aman, halal, ya. Jarang sekali terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi Oke. atau KIPI yang berat, sehingga apa namanya masyarakat itu tidak perlu takut lagi. Caranya daftar ya biasanya secara bersamaan nanti kita Klasikal, jadwal, ya. klasikal apa Iya, namanya? atau melalui online daftar vaksin di Sleman itu ada. Oke. Nanti daftarkan aja di situ, nanti akan tunggu SMS datang itu untuk yang lansia. Tapi kalau yang umum biasanya langsung aja mendaftar, nanti ada jadwalnya kapan harus dilayani. Kita mau nanya nih, Dok. Ini mungkin nanti bisa kolaborasi Dokter Rino. Iya. Kalau kita berbicara terkait dengan Sleman, ini maksimal akan melaksanakan vaksin, selesai begitu. Sebenarnya untuk target lansia ini sampai bulan apa? Lah itu harusnya sudah selesai ini. Lah itu, dokter Ya. bilangnya lah itu loh. Lah itu Beneran, harusnya lah. sudah selesai Sudah ini. selesai. Ini kendalanya di mana, Dok? Mohon maaf loh, Ya. saya menanyakan itu. Ya seperti tadi, karena lansia-lansia di Sleman kan cukup banyak, Ya. termasuk tadi yang di panti-panti dan sebagainya, kemudian juga mobilitas mereka juga terbatas. Oke. Nah ini harus kita gali terus, jadi melalui berbagai upaya, terutama nih yang menangani adalah sebenarnya Dinas Kesehatan, untuk upaya kesehatan masyarakat ini Seperti agar itu. bisa mengumpulkan lansia tadi, kemudian seperti tadi disampaikan Mas Anang kan, kalau Ya. membawa lansia sebagai pengantarnya dia juga akan divaksin. Program Ya, dua bawa sama. lansia yang Iya. mengantarkan dapat begitu kan Iya. ya. Oke. Ini harusnya sudah selesai untuk lansia dan setelah lansia nanti program Umum. Umum. Oke, berarti umum termasuk saya. Ya, Saya tuh dari kemarin saya minta bisa nggak sih sekarang ini yang mungkin mandiri. Mandiri itu ternyata belum ya, Dok ya? belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Sebenarnya kalau untuk mandiri lebih cepat gitu, kita tidak usah nunggu lama ya. Ya, Tapi oke, program pemerintah tentu banyak hal yang tentu saja positif di sana. Kita nanti tinggal ngikuti saja. ya. Buat yang sudah mendapatkan vaksin bersyukur. Buat yang belum ya tidak apa-apa, harus Bersabar. ngantri. Karena memang kita akan dapat ya step by Iya, step-nya. mudah-mudahan. Kita masih akan ngobrol bersama dengan RSUD Sleman, Dr. Cahya dan juga Dr. Rino. Jangan kemana-mana dulu karena mungkin berikut ini menjadi hal yang cukup penting. Nomor layanan, apabila yang ingin mendapatkan layanan gak usah takut untuk mendapatkan layanan. Bahkan jangan takut datang ke RSUD Sleman. Kenapa? Karena alasannya akan kita berikan sesaat lagi. Tetap di Joteng, Mojo Teng Mriki, Sang Aji TV, Jogja.